الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا مجيب السائلين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم علمنا القرآن وفهمنا التأويل يا رب العالمين. Segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita panjatkan. Kemudian tak lupa tentunya salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita di surah baru kita, surah Ibrahim, yang akan kita mulai dari ayat yang keempat. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Di ayat kita sebelumnya, atau 3 ayat pertama dari surah kita, surah Ibrahim, yang baru kita mulai pada minggu yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa telah diturunkan sebuah kitab oleh Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kitab itu akan membimbing manusia, mengeluarkan mereka dari berbagai kezaliman, dari aneka kegelapan, minaz zulumat ilan nur, kepada cahaya din, Quran, agama, yang semua itu tentunya biidzni rabbihim, dengan izin Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, lagi maha bijak, lagi maha terpuji, yang kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan begitu juga apa yang ada di bumi, serta kebinasaanlah diperuntukkan bagi orang-orang kafir berupa siksa yang sangat pedih. Kenapa? Karena sifat mereka yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Mereka lebih memilih, lebih memprioritaskan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Selain itu juga mereka halangi diri mereka dari jalan Allah, atau juga mereka halang-halangi orang lain dari jalan Allah, dan mereka menginginkan agar jalan Allah itu iwajan, bengkok. Nah, karena itu Allah tutup ayat itu dengan kecaman terhadap mereka,
ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka-mereka yang berperangai seperti itu, mereka adalah orang-orang yang betul-betul ya tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kemudian di ayat kita malam ini sekalian, qala Allah Ta'ala, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun, mulai dari yang pertama sampai kepada tentunya Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, illa, melainkan kami utus mereka bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Tujuannya tentu sangat jelas, liyubayyina lahum, supaya dia, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para rasul yang diutus tersebut, dapat menjelaskan petunjuk-petunjuk yang termaktub ya di kitab-kitab tersebut kepada mereka, maknanya kepada kaum-kaum yang diutus kepada mereka rasul tersebut. Akan tetapi sekalipun sedemikian jelas firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh para anbiya dengan bahasa penduduk negeri tersebut yang mereka diutus kepadanya, ternyata tidak semua ya, tidak semua dari kaum-kaum tersebut yang mengikutinya. Hanya sebahagian saja atau sebahagian kecil saja ya, di antara kaum itu yang mengikutinya. Karena itulah Allah mengatakan, fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Baik. Dalam ayatnya sekalian, tepatnya wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tak ada seorang rasul pun, kata Allah, yang kami utus ya, melainkan diutus mereka bilisani qaumi. Artinya berbahasa dengan bahasa kaumnya. Dan itu sesuatu yang logik. Ya kan? Seperti pernah kita sampaikan ya di kajian kita sebelumnya, sekalian tepatnya di surah Ar-Ra'd, seuniversal apapun satu ajaran, kita katakan pada waktu itu, untuk disampaikan kepada kaum yang pertama ya, yang ditujukan kepada mereka ajaran tersebut, pastilah disampaikan petunjuk-petunjuk yang sifatnya universal itu ya, harus dengan bahasa yang bisa dipahami oleh kaum. Ya, haruslah dengan bahasa yang bisa dipahami oleh kaum tersebut. Nah, karena tak mungkin seorang nabi membawa satu ajaran baru kepada satu komunitas,
penduduk negeri disampaikan dia dengan bahasa yang tidak bisa dipahami oleh penduduk negeri tersebut. Itu tidak logik. Baik. Karena itu, Bapak sekalian, kata Allah, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sejak rasul yang pertama hingga yang terakhir, kecuali dengan bahasa lisan kaum. Ya, kecuali dengan lisan bahasa kaum. Baik. Karena itu, sekalian, di sini ada komentar para ulama kita, ya, di masalah bilisani qaumi. Bahasa lisan, sekalian, ya, bahasa lisan, kata mereka, di samping dia merupakan alat komunikasi di antara kita, bahasa ini, di samping dia sebagai alat komunikasi di antara kita manusia, tapi juga kata mereka para ulama, bahwa bahasa adalah satu cerminan dari pikiran-pikiran dan pandangan-pandangan si pengguna bahasa. Tuh ya, saya ulang balik sekalian ucapan para ulama kita ini. Bahasa lisan, ya, bahasa lisan di samping dia merupakan satu alat komunikasi di antara kita, Pak. Tapi juga bahasa adalah cerminan dari pikiran-pikiran dan pandangan-pandangan si pengguna bahasa. Begitu kata ulama. Karena itu, lewat bahasa ini bisa menggambarkan ya watak dan pandangan masyarakat si pengguna bahasa itu. Tuh ya. Nah, jadi bukan sekedar ucapan di mulut. Tuh ya. Bahasa itu bukan sekedar ucapan di mulut. Tapi dia merupakan cerminan dari pikiran-pikiran serta pandangan kita yang berucap, yang berbahasa. Karena itulah Bapak sekalian, di beberapa ayat dalam Al-Quran kita ini, Allah selalu mengatakan qala atau qalu, yang maknanya adalah berucap, mereka berkata. Tapi yang dimaksudkan dari ayat tersebut bukan sekedar ucapan, tapi yang ingin disampaikan lewat ya ucapan tersebut melalui lisan, itu apa yang ada dalam kalbu mereka. Ya, apa yang ada dalam kalbu mereka, apa yang ada dalam keyakinan, apa yang ada dalam hati dan pandangan pikiran mereka. Contoh misalnya dalam surah Taha dan surah-surah yang lain. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanah. Ya, wa qalu, di situ qalu ittakhadhu, wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata, orang-orang kafir, mereka berkata, Allah itu mengangkat anak. Apakah yang dimaksud dengan ayat ini hanya sekedar ucapan? Tentu tidak. Tapi qalu di sini, ucapan yang keluar dari lisan mereka, itu adalah cerminan apa yang ada dalam hati mereka. Ya, cerminan yang ada dalam hati mereka. Pikiran mereka, pandangan mereka. Ya, atau di ayat lain, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama.
dalam Furqan. Walladzina yaquluna, dan orang-orang yang berkata, Rabbana ya Tuhan kami, isrif anna azab jahannam, jauhkan dari kami siksaan neraka jahannam. Apakah ini sekedar ucapan? Kata ulama kita dalam tafsir mereka, kalau ini hanya sekedar ucapan, tidak ada yang istimewa dari ucapan itu. Tapi ucapan ini, ya, yang mereka bahasakan dengan bahasanya, ini cerminan dari apa yang ada pada diri mereka dan pandangan serta pikiran mereka. Nah, karena itulah kata ulama, jadi apa yang dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam ayat di atas, ya. Nah, apa yang dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat di atas bukan sekedar ucapan mereka, ya, dengan lisan. Nah, tapi itu adalah merupakan sikap, kata para ulama, ya, dari keyakinan dan perasaan mereka. Nah, itulah yang dicerminkan oleh bahasa lisan. Ya, itu yang dicerminkan oleh bahasa lisan. Baik. Kalau kita ke contoh bahasa kita sehari-hari, sekalian. Kita membahasakan bahwa jenis kelamin, ya, yang berbeda dengan kita, yang merupakan partner hidup bagi kita, ya, itu adalah perempuan, ya, itu adalah perempuan. Sehingga bila kita mendengar satu ungkapan perempuan, akan muncul di benak kita secara langsung bahwa mereka adalah partner hidup, ya, syaqaiqur rijal, ya, kawan bersakit, kawan bersenang, yang harus dihormati, dan seterusnya. Itu pandangan kita terhadap, ya, satu bahasa. Bila kita mendengar kalimat perempuan, itu misalnya. Atau kalau kita mendengar kalimat gula, ya, kalimat gula, pasti yang hadir di benak kita itu manis, dan seterusnya. Itu makanya kata para ulama, ya, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih, ya, illa bilisani qaumih. Jadi tidaklah kami utus, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami utus seorang rasul mulai dari awal sampai akhir, melainkan dia diutus dan menyampaikan petunjuk Allah, menjelaskan petunjuk Allah itu dengan lisan kaumnya, ya, dengan lisan kaumnya. Sebab sangat tidak mungkin disampaikan itu dengan bahasa-bahasa yang tidak bisa dipahami kaum. Ditambah lagi kita katakan sekalian bahwa dengan lisan kaum itu menunjukkan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada mereka itu bisa mereka cerna dengan bahasanya. Ya, itu mereka bisa cerna dengan bahasanya. Bisa mereka mengerti petunjuk-petunjuknya, kemana arah yang diinginkan, dan akan kemana mereka dibawa dengan petunjuk itu. Dan atas dasar itu juga lah, ya, kata para ulama, dapat kita mengerti mengapa terjadi pembatalan, ya, atau perubahan perincian syariat, ya, antara satu rasul dengan rasul lain. Itu salah satunya adalah bilisani qaumi, ya, karena lisan ini kita bilang ucapan atau bahasa, pemilik atau pengguna bahasa itu adalah gambaran dari cerminan serta pandangan mereka. Jadi petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala
yang disampaikan oleh para anbiya, ya, itu merupakan petunjuk yang bisa dicerna, kita katakan, bisa dipahami dan bisa dimaklumi, ya, oleh mereka-mereka yang mendengarnya, sebab disesuaikan dia dengan lisan mereka. Ya, kalau dikatakan disesuaikan dengan lisan mereka sekalian, artinya disesuaikan dia dengan syuur, dengan perasaan, pandangan, dan pola pikir mereka. Begitu lebih kurangnya penjelasan ulama kita dalam hal ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, komunitas pertama yang dia jumpai adalah kaumnya sendiri, yaitu kaum yang berbahasa Arab. Ya. Jadi wajar Al-Quran itu menjadi pilihan Allah berbahasa Arab. Ya, seperti yang sudah pernah kita jelaskan di awal Yusuf dan di surah sesudahnya. Kenapa Al-Quran menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala berbahasa Arab? Salah satu alasan yang sangat mudah, ya, kita jadikan jawaban adalah karena memang komunitas pertama yang dijumpai oleh Nabi yang akan disampaikan kepada mereka petunjuk-petunjuk Allah adalah orang-orang yang berbangsa Arab. Ya, orang-orang yang berbangsa Arab. Baik, ditambah tentunya alasan-alasan lain yang sudah pernah kita jelaskan panjang lebar dalam hal ini. Ya. Baik, itu satu. Yang kedua, kata para ulama, kalau kita kepada Nabi SAW, Pak, secara khusus, artinya Nabi Muhammad tidak diutus dia untuk menyampaikan agama ini kecuali dengan berbahasa Arab, karena itu komunitas pertama yang dia jumpai. Nah, sehingga Al-Quran sudah terhidang di hadapan kita dan berbahasa dia dengan bahasa Arab. Dari sinilah para ulama kita memunculkan satu pelajaran yang harus menjadi perhatian kita, ya, yang harus menjadi perhatian kita. Apa kata para ulama? Dari ayat ini, ya, bisa kita mengerti pentingnya memahami bahasa Al-Quran. Ya, pentingnya memahami dan menguasai, mempelajari bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran berbahasa Arab. Ya, petunjuk-petunjuk Al-Quran disampaikan dengan bahasa Arab. Maka tentu sangat wajar bahasa ini, ya, harus menjadi perhatian kita, kata para ulama. Dan inilah salah satu penyakit kaum muslimin kita sekarang. Mereka tidak mengerti dengan kitab sucinya. Ya, mereka tidak mengerti dengan kitab sucinya. Nah, artinya terlalu jauh jarak mereka dengan kitab suci itu, sehingga petunjuk-petunjuknya tidak bisa mereka cerna. Nah, disinilah kata para ulama perlunya kita dan wajibnya kita, malah kata mereka, mempelajari bahasa Al-Quran. Karena dia berbahasa Arab dan tak akan mungkin kita bisa mencerna dan memahami petunjuk di dalam kandungannya itu kecuali kita mengerti, ya, bahasanya. Itu lebih kurang Bapak sekalian makna wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Maka sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, seluruh penjuru tanah Arab, ya, sudah sampai Islam kepada mereka. Nah, baik. Fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Kita katakan tidak semua di antara manusia ini yang menerima petunjuk yang disampaikan dengan bahasanya.
Ada ternyata di antara manusia itu yang tetap memilih kepada kesesatan. Ya, sebagaimana ada yang menjadikannya sebagai petunjuk. Atas dasar itulah apa kata Allah, fayudhillullahu may yasha. Maka Allah sesatkanlah siapa yang Dia kehendaki. Ya, dari orang-orang atau dari hamba-hamba yang memilih kesesatan. Wa yahdi may yasha. Dan Allah beri petunjuk juga siapa orang-orang yang Dia kehendaki, di mana orang tersebut cenderung kepada petunjuk. Ya, cenderung kepada petunjuk. Kemudian secara ringkas menyesatkan dan menunjuki itu adalah kerja Allah Subhanahu wa taala, tapi tentu dengan sebab. Ada yang disesatkan oleh Allah, sebabnya ada, pasti. Sebagaimana ada yang diberi petunjuk juga karena ada sebab. Itu dimulai dari pilihan hamba itu tersendiri. Ya, itu dimulai dari pilihan hamba itu sendiri. Karena itu kata para ulama, siapa yang disesatkan oleh Allah itu berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana siapa yang diberi petunjuk oleh Allah itu berdasarkan karunia-Nya. Yahdi, ya, fayudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa. Ya, yang maha perkasa. Yang ketetapan-ketetapannya tidak akan bisa dihindari oleh siapapun. Al-Hakim. Dan dia juga maha bijaksana. Segala perkataan, segala perbuatan dan ketetapannya penuh dengan hikmah. Ya, penuh dengan hikmah. Wa huwal azizul hakim. Lalu sekalian, dari ayat ini juga, ya, dari ayat yang keempat nih, kata para ulama bahwa ada satu faidah penting juga selain soal bahasa yang kita sebutkan tadi, yang dijelaskan oleh para ulama kita merupakan kandungan dari ayat ini. Kata mereka, Bapak sekalian, ayat yang keempat dari surah Ibrahim ini juga salah satu ayat yang menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seluruh anbiya dan rasul. Ya, ayat ini juga kita bilang merupakan satu dalil atau satu bukti menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya, seabdul para anbiya alal itlaq. Ya, alal itlaq. Dari mana kita ketahui hal tersebut? Kata mereka para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Allah tadi, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Ya, dan tidaklah kami utus seorang rasul manapun melainkan mereka diutus dengan lisan kaumnya. Ya, dengan lisan kaumnya. Artinya apa, Pak? Para anbiya, rasul selain nabi kita sallallahu alaihi wasallam
agama yang mereka bawa dari Allah itu hanya disampaikan oleh mereka kepada kaum yang mereka diutus ke sana. Ya. Jadi sebatas negerinya, sebatas penduduk yang mereka diutus ke sana. Nabi kita Muhammad SAW tentu tidak. Betul, dia sampaikan agama ini dengan bahasa Arab kepada orang Arab. Qurannya menjadi berbahasa Arab. Petunjuk-petunjuk Allah disampaikan melalui kalimat-kalimat berbahasa Arab. Akan tetapi, ya, ajarannya yang sumber hukumnya adalah Quran dan sunnahnya, nah, ini juga harus sampai, ya, dan wajib untuk diberitahukan kepada orang-orang yang bukan Arab. Sebab Rasul kita Muhammad SAW tidak hanya diutus untuk orang-orang Arab. Tapi kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada seluruh alam. Itu kata Allah, dan banyak ayat-ayat yang senada dengan itu. Qul, kata Allah, qul, sampaikan wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, kata Allah. Sampaikan ke mereka bahwa aku ini adalah seorang rasul yang diutus kepada kalian seluruhnya, bukan kepada umat tertentu. Apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia sebagai pembawa peringatan dan sebagai juga pembawa gembira, kabar gembira. Itu ya. Makanya kata Nabi dalam sunnahnya, bu'ithtu ila kulli ahmar wa aswad. Aku diutus oleh Allah, ya, kepada setiap ahmar wa aswad, ya, kepada yang merah dan kepada yang hitam. Nah, ini kepada keturunan seluruh manusia maksudnya. Baik. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia pernah mengatakan begini, Abu sekali. Inna Allah Ta'ala faddala Muhammadan ala ahli sama wa ala al-anbiya. Ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faddala Muhammadan, bahwa Allah telah lebih mengafdalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari penduduk langit sekalipun dan juga dari seluruh anbiya. Begitu kata Ibnu Abbas. Langsung ditanya oleh seorang muridnya dan mengatakan, "Kaifa dzalik?" Bagaimana itu bisa terjadi? Bahwa Rasulullah Muhammad SAW, ya, paling terabdol dari penduduk langit dan juga paling terabdol dari sekalian anbiya. Bagaimana itu terjadi? Bagaimana mungkin itu bisa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, amma ahlus sama faqad qala anhum. Adapun kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, paling terafdol dari penduduk langit, dan penduduk langit adalah malaikat. Di surah Al-Anbiya sekalian, ini yang dijadikan oleh dalil oleh Ibnu Abbas.
Ya, surah Al-Anbiya ayat 29 kalau saya tidak salah. Wa may yaqul minhum inni ilahum min dunih fadzalika najzihi jahannam kadzalika najziz zalimin. Ayat ini, Pak. Di mana Allah mengatakan, wa may yaqul minhum, siapa saja di antara malaikat yang berkata, inni ilah, aku ini Tuhan, min duni, selain Allah. Ini berandai, Pak. Seandainya ada seorang malaikat yang kita tahu makanahnya, manzilahnya di hadapan Allah, berkata bahwa aku ini adalah ilah Tuhan, min duni, selain Allah, menganggap dirinya Tuhan. Walau itu mustahil, kata para ulama. Fadzalika najzihi jahannam. Maka sekalipun dia malaikat, bila dia akui itu, tidak ada balasan bagi dia kecuali neraka jahannam. Jadi makhluk terbaik saja di sisi Allah itu diancam bila melakukan kesalahan sekali. Itu satu. Tapi bagaimana dengan para anbiya, di mana Rasulullah paling terabdal mereka? Kata Ibnu Abbas, bukankah Allah berkata di awal Fatah, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah dengan tegas mengatakan di sana bahwa Allah telah mengampuni Nabi kita SAW dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosanya yang kemudian. Artinya Nabi kita itu maksum. Tidak pernah ada ancaman untuk Nabi kita SAW dalam hal ini. Sedangkan malaikat, mereka masih diancam bila melakukan kesalahan. Tapi Nabi kita, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Subhanallah. Itu Bapak sekalian, ayat yang keempat dari surah kita Ibrahim. Yang dalam tafsir ulama pun ayat yang keempat ini satu ayat yang panjang lebar dibahas oleh mereka dalam kitab-kitabnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum biayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur." Walaqad arsalna Musa biayatina, kata Allah. Dan sungguh telah kami utus Musa. Ya. Artinya melalui ayatnya sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan sekelumit tentang kisah Musa. Ya. Kata Allah, walaqad arsalna Musa biayatina. Sungguh telah kami utus Musa dengan ayat-ayat kami. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Isra, walaqad arsalna Musa biayatina, ya, walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat. Sungguh telah kami utus Musa, kami datangkan kepadanya tis'a ayat, 9 tanda. Ya. Ayatin bayyinat. Jadi walaqad arsalna Musa biayatina, harus kita padukan dia, kita kaitkan dia kepada ayat lain di surah Al-Isra, walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat. Ada 9 tanda bukti yang telah diberikan kepada Musa alaihi salam. Yang pertama, itulah dia angin topan yang terjadi, ya, yang menyiksa kaumnya. Al-Qummal, ya, Fir'aun atau penduduk negeri pernah,
ya dihukum oleh Allah dengan kutu busuk, juga al-jarad, ya pernah juga penduduk negeri Mesir itu disiksa oleh Allah dengan belalang, jarad. Mungkin pernah dengan kata, ya, rumah-rumah mereka dimasuki oleh kata, tanaman mereka kata, istana mereka kata, kursi-kursi megah mereka itu pun dipenuhi dengan kata dan seterusnya. Waddam, juga pernah air-air mereka, sumur-sumur mereka, perigi-perigi mereka menjadi darah, lautnya menjadi darah. Nah, itu ayatim bayyinat, termasuk dari 9 tanda bukti, ya, akan kebenaran Musa alaihissalam. Kemudian baru tongkatnya, baru tangannya yang memancar dari sana air, ya. Kemudian musim kemarau panjang dan berkurangnya buah-buahan, wa naqsam minas tsamarat. Itu semua tis'a ayatin, 9 bukti, ya, dari anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Musa alaihissalam, yang menunjukkan, ya, bahwa bukti tersebut bahwa dia seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan pengangkatan kisah ini sekalian di setelah 5 ayat pertama atau di setelah 4 ayat pertama yang kita pelajari, ini kata para ulama untuk pelajaran bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Musa alaihissalam juga punya kisah tersendiri, ya, dengan kaum yang dia hadapi, ya, dengan kaum yang dia hadapi, dengan kaum yang dia dakwahi, di mana dia termasuk dari seorang nabi yang banyak penderitaannya berdakwah kepada kaumnya. Sehingga ini akan menjadi satu pelajaran bagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allah berkata kepada Musa, "An akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur." Hendaklah engkau mengeluarkan kaummu wahai Musa minadh dhulumat, dari berbagai macam, ya, kegelapan. Mulai dari kesesatan akidah, mulai juga dari kebodohan, khurafat, kebejatan moral, dan seterusnya. Inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa. An akhrij qaumak, keluarkan kaummu dari berbagai macam kesesatan, kebejatan, dan kezaliman. Ilan nur, kepada cahaya ilah, kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Allah, wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka dengan terus-menerus bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatkan mereka, kaummu itu, mulai dari penduduk asli Mesir, begitu juga kaummu Bani Israel. Ingatkan mereka bi ayyamillah. Ayyamillah yang maknanya hari-hari, tentang hari-hari Allah. Di sini ada 2 tafsiran sekalian disebutkan para ulama. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Tafsiran pertama dengan ayyamillah, ya, yaitu
hari-hari di mana Allah memperlihatkan dan menampakkan kekuasaannya ketika membinasakan orang-orang yang mendustakannya. Itu disebut hari-hari Allah. Yaitu hari-hari di mana Allah membinasakan kaum-kaum terdahulu dengan kekuasaannya. Itu pendapat pertama. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Berarti ingatkan wahai Musa kaum-kaum sebelummu yang dibinasakan oleh Allah. Seperti kaumnya Nabi Nuh dan seterusnya. Kaum Saleh, kaum Hud, kaum Thamud. Mereka adalah kaum-kaum yang dulu sebelum engkau dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kudrahnya yang maha dahsyat, ya. Itu tafsiran pertama tentang ayyamillah. Sedangkan yang kedua sekalian, kata para ulama tafsir, bi ayyamillah ay bi ni'matillah. Ingatkan kaummu akan hari-hari Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmatnya kepada mereka. Ini dicontohkan seperti Bani Israel yang selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka seberangi lautan dan sampailah mereka ke tujuan yang mereka inginkan. Itu adalah nikmat Allah. Kemudian mereka tinggal di satu tempat namanya At-Tih. Nah, sekitar Sinai. Di sana mereka terhukum selama 40 tahun tak bisa keluar dari tempat itu. Akan tetapi nikmat Allah untuk mereka tidak pernah putus. Ya, nikmat Allah kepada mereka tidak putus. Mulai dari manna, mulai dari salwa. Nah, ini adalah ayyamillah. Hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada mereka nikmat walau mereka dalam keadaan terhukum. Ingatkan mereka wahai Musa, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari bi ayyamillah. Jadi an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah di saat Allah membinasakan orang-orang yang membangkang, dan begitu juga di saat Allah mengaruniakan nikmatnya kepada orang-orang yang dia kehendaki. Baik. Karena itu al-lafzu yasluh lil amrain atau lil ma'nayain. Ayyamillah, ya, dua makna yang kita sebutkan, dua tafsiran yang kita sebutkan tadi sekalian, itu ditampung oleh kalimat ini. Nah, jadi kedua-duanya bisa dipahami dengan tafsiran itu. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Baik. Karena itu kata Al-Imamul Qurtubi sekalian, Al-Imamul Qurtubi dalam tafsir dia katakan mengenai wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ini adalah dalil, dia katakan jawazul wa'dhi wat tadhkiri wat takhwifi. Ya. Jawazul wa'dhi wat tadhkiri wat takhwifi. Artinya apa? Bolehnya kita sekalian ketika memberikan nasihat, ketika kita memberikan pelajaran atau pengajaran, mau'izah, itu lewat tazkir, mengingatkan, ya, mengingatkan orang-orang yang kita nasihati dengan sejarah-sejarah orang-orang terdahulu di masa lalu. Nah, begitu juga takhwif, uslub takhwif, ya, mengingatkan orang tapi dengan uslub takhwif agar ada rasa takut, ya, yang muncul di hati mereka. Itu kata
Al-Imam Al-Qurtubi. Tapi syaratnya khalim minal bid'ah. Ya, khalim minal bid'ah, harus bersih dari perkara-perkara bid'ah. Nah, sekarang yuk sekalian, misalnya di bulan Rajab kemarin, di sebelumnya juga Muharram, ya, ada orang-orang ya berkumpul dan memberikan nasihat, tapi penuh dengan bid'ah, penuh dengan bid'ah, kebohongan, tipuan, ya, mengangkat Karbala, ya, dan seterusnya, memukul-mukul badan. Ya, ini semua adalah perkara-perkara bid'ah. Nah, yang mereka tazkir, ya, ingin mendapatkan pengajaran dengan cara seperti itu. Tentu itu tidak dibenarkan. Nah, tapi kata Imamul Qurtubi, selama ya nasihat-nasihat dan pengajaran itu disampaikan ya bersih dari perkara bid'ah, walau dengan uslub takhwif, ya, untuk menakut-nakuti, wa tadzkir, untuk mengingatkan, itu tidak ada masalah. Baik, lalu kata Allah, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Yang demikian itu, ya, yang demikian itu mengingatkan orang terhadap hari-hari Allah, di mana Allah membinasakan orang yang membangkang dan menganugerahkan kepada orang yang mendapatkan petunjuk, ya, dari bernikmat-nikmatnya, la ayatin, sungguh menjadi satu tanda yang sangat nyata, likulli sabbarin syakur, bagi setiap mereka yang banyak sabarnya dan banyak bersyukurnya. Ya, likulli sabbarin syakurin. Kata para ulama, iman tuh sekalian satu. Cuman dia dibagi dua. Separuh adalah kesabaran dan separuhnya lagi adalah syukur. Itulah hayatul mukminin. Jadi kita orang beriman nih, jalan hidup kita itu sekalian hanya dua nih aja. Ya. Sikap kita dalam hidup ini hanya dua macam ini saja. Dan pondasinya ini semua adalah keimanan. Kalau tak bersabar, bersyukur. Kalau tak bersyukur, bersabar. Itu saja. Tidak ada yang ketiga. Ya, tidak ada yang ketiga. Orang beriman itu di antara syukur dan sabar. Di antara syukur dan sabar. Mensyukuri atau menahan diri dengan sabar. Makanya Rasulullah mengatakan, ajibtu li amril mu'min. Kagum aku menjadi seorang beriman. Bila mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur. Dan itu lebih jauh, dan itu baik bagi dia. Itu ladang pahala bagi dia. Ya. Dan begitu juga jika dia mendapat musibah, ada hal-hal yang terjadi pada diri yang dia tidak inginkan, dia bersabar, dan sabar itu juga kebaikan buat mereka. Itulah jalan hidup orang beriman. Ya. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyambung kisah Musa alaihissalam dengan mengatakan, wa idz qala Musa liqaumih, dan ingat juga ya Rasulullah dan siapapun engkau yang membaca Al-Qur'an, ketika Musa berkata kepada kaumnya, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingat-ingat kalianlah nikmat Allah atas kalian. Nah, ini berarti bahagian dari ayyamillah, hari-hari Allah. Ya, hari-hari Allah. Jadi ini
uh, menunjukkan apa sekalian? Menunjukkan bahwa ayat yang keenam ini, ya, menunjukkan ayat yang keenam ini sebagai bentuk apa ketaatan dan kepatuhan Musa, ya, menjalankan perintah Allah di ayat sebelumnya, wa dzakirhum bi ayyamillah. Wahai Musa, ingatkan kaummu tentang hari-hari Allah. Kata Musa, sam'an wa ta'an ya Rabbi. Aku patuh ya Allah. Langsung dia praktekkan apa yang diperintahkan itu dengan mengatakan kepada kaumnya, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingat kalianlah wahai kaumku, nikmat Allah yang dianugerahkan atas kalian. Ini bahagian dari ayyamillah. Baik. Apa nikmat Allah yang ditekankan di sini sekalian? Idz anjakum, ya, min ali fir'auna, yang telah menyelamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya. Yasumunakum su'al azab, ya, yang telah menyiksa kalian dengan seburuk-buruk siksa, ya, memperkerjakan mereka secara paksa tanpa belas kasihan. Itu kata para ulama. Jadi ingatkan mereka akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyelamatkan mereka dari pengikut-pengikut Fir'aun yang menimpakan siksaan yang seberat-beratnya kepada mereka. Tuh. Yasumunakum su'al adzab wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan juga mereka dulu terus-menerus menyembelih anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Jadi wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim, kata Allah. Dan pada yang demikian itu merupakan ujian yang sangat besar untuk kalian dari Tuhan kalian. Inilah pelajaran yang harus diingat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang kisah penderitaan Musa alaihissalam dan kaumnya. Ya, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'azim. Baik. Di sini Allah mengatakan idz anjakum min ali fir'aun. Ya, idz anjakum min ali fir'aun. Ingat kalianlah nikmat Allah atas kalian ketika Allah menyelamatkan kalian dari Fir'aun. Dan bentuk penyelamatan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, ya, konteksnya itu ada dua macam, Bapak sekalian, kata para ulama. Satu, menghindarkan mereka, yakni Bani Israel, menghindarkan sebahagian mereka dari siksa. Ya, menghindarkan sebahagian mereka dari siksa. Apa siksanya? Nah, kita katakan tadi yudzabbihuna abna'akum. Mereka sembelih anak laki-laki. Dan peraturannya saat itu sekalian, setahun anak-anak yang lahir, ya, dibiarkan hidup. Dan di tahun berikutnya anak laki-laki yang lahir disembelih.
Ya. Dan ini sudah pernah kita pelajari Al-Baqarah. Makanya Harun alaihissalam, saudara Musa, dia lahir di tahun apa, Pak? Dia lahir di tahun di mana anak-anak laki-laki yang lahir dibiarkan hidup. Sedangkan Musa alaihissalam lahir dia di tahun di mana peraturan anak laki-laki yang lahir dibunuh. Itu ya. Anak laki-laki dibunuh. Makanya Musa dihanyutkan ke sungai Nil untuk menghindari peraturan itu. Itu ya. Nah, karena itu Bapak sekalian, sebahagian ahli tafsir, walau ini lemah, tapi karena kita belajar kita sampaikan. Salah satu makna dari wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, di tahun ditentukannya oleh Fir'aun bahwa setiap anak laki yang lahir disembelih, ya, disembelih di tahun yang sama wa yastahyuna nisa'akum. Ya. Kata ulama, yastahyuna itu dari kata haya. Malu, maaf, kemaluan. Ya, jadi salah satu maknanya kata mereka para ulama, wa yastahyuna nisa'akum, mereka memeriksa kemaluan istri-istri kalian. Apakah mereka hamil atau tidak? Itu salah satu tafsirannya. Wa yastahyuna nisa'akum. Jadi di tahun di mana Fir'aun dan bala tentaranya memerintahkan bahwa setiap anak laki yang lahir dibunuh, di tahun itu pula istri-istri mereka itu, khususnya Bani Israel tentunya, diperiksa ya aurat-aurat mereka. Apakah mereka hamil atau tidak? Ini tafsiran walau dilemahkan oleh para ulama. Ya, dilemahkan oleh banyak ulama. Wa yastahyuna nisa'akum. Yang betul adalah tafsiran pertama tadi. Mereka menyembelih anak laki-laki dan membiarkan anak-anak perempuan hidup. Untuk mereka jadikan nanti sebagai pemuas hawa nafsu mereka. Inilah kebejatan moral ya Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ya. Kemudian salah satu bentuk juga penyelamatan Allah seperti yang dijelaskan dalam ayat idz anjakum min ali fir'aun, ya, dibunuh meninggal atau matinya Firaun. Oh ya. Matinya Firaun. Ditenggelamkan Allah Firaun. Ya. Ditenggelamkan Allah Firaun dan bala tentaranya di Laut Merah, maka itu salah satu bukti penyelamatan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Itulah yang disuruh oleh Allah kepada Musa untuk diingatkan kepada kaumnya dan menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Lalu kata para ulama, sambungan dari nasihat Musa alaihissalam kepada kaumnya yaitu wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sampaikan juga dan ingatlah juga ucapan Musa kepada kaumnya bahwa Tuhan kalian telah mengiklankan, telah memberitahukan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah yang kalian terima, la azidannakum, kata Allah, Allah akan menambahi nikmat untuk kalian.
Wala in kafartum, akan tetapi jika kalian kafir terhadap nikmat, inna azabi lasyadid, kata Allah. Sesungguhnya siksaku sangat dahsyat. Ya, sesungguhnya siksaku sangat dahsyat. Baik. Di sini Bapak sekalian sangat nyata dan jelas bahwa siapa yang mensyukuri nikmat ditambah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Pakai lam. Lamut taukid. Menunjukkan kepastian, Pak. Baik. Tapi di penggalan berikutnya, Pak. Wala in kafartum. Dan jika kalian kufur terhadap nikmat, apa langsung disiksa, Pak? Bapak dengan saya atau tidak? Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat dahsyat, kata Allah. Karena itu mereka yang ingkar atau kufur terhadap nikmat melalui ayat ini apa langsung disiksa, Pak? Halo? Mau jawab? Pak Jali? Atau belum paham pertanyaan saya, Pak? Abu Ahmad? Pak Sarul? Mana nih? Pak Azam? Ulang semula Ustaz soalannya. Nah, saya ulang balik. Ayat yang ketujuh, Pak. Ya Kata Ustaz. Allah. Ya, ini masih sambungan dari nasihat Musa. Ya, dan Tuhan kalian telah memberitahukan kepada kalian bahwa jika kalian bersyukur pasti akan ditambah. Ini jelas kan? Ditambah oleh Allah. Bila kufur, kata Allah, sesungguhnya siksaku dahsyat. Ya, sesungguhnya siksaku dahsyat. Artinya pertanyaan saya melalui ayat ini bahwa apa setiap orang yang kufur nikmat disiksa, Pak? Ya tak semestinya Ustaz. Semestinya betul, Pak. Dari zahir ayat jelas kan. Tapi kalau yang bersyukur pasti ditambah. Ditambah ya. Iya, pasti ditambah kan. Tapi yang kufur belum tentu Disiksa, disiksa. dicabut nikmatnya. Ya, dicabut nikmatnya. Karena sebagaimana sudah kita maklumi bersama bahwa salah satu bentuk ya siksaan Allah ya Subhanahu wa taala, kalau memang disiksaan namanya, ya Allah tidak mencabut nikmat dari orang yang kufur nikmat. Justru, iya Bu, itu dia maksud saya. Justru mereka yang kufur nikmat itu ditambah terus nikmat untuk mereka. Ya kan? Nah, itu yang istidrad Ibu bilang tadi, betul. Jazakallahu khairan. Jadi orang-orang istidrad itu adalah orang yang bertambah terus anugerah Allah untuk mereka, tapi mereka semakin jauh dari Tuhan. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Jadi itu kata ulama, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang ingkar atau kufur terhadap nikmat, bisa saja dia selamat dari siksaan dunia. Dengan ditambahnya harta untuk mereka. Nah, ini nama istidraj. Baik, dan yang terakhir sekalian, nasihat Musa alaihissalam kepada kaumnya. Memang harus kita selesaikan ayat ke-8 nih, Pak, sebab ayat yang berikutnya itu sudah cerita tentang kaum Nabi Nuh. Wa qala Musa, dan berkata lagi Musa kepada kaumnya, tentu ini atas perintah Allah tadi.
Ya, fadzakirhum biayyamillah. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a, jika kalian kufur, ya, dan siapapun yang ada di muka bumi tanpa terkecuali, termasuk kita, ya, bila kufur semuanya yang ada di muka bumi ini jami'an, apakah Allah merugi? Tidak. Apakah berkurang kebesaran Allah? Tidak. Baik. Kenapa? Fa innallaha la ghaniyyun hamid. Jadi jika penduduk negeri ini semuanya kufur, ya, tidak ada satupun yang menyembah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak berkurang sedikit pun dari zatnya, kemuliaannya, kebesarannya, keagungannya. Kenapa? Karena dia la ghaniyun, maha kaya, maha cukup. Ya, la ghaniyun itu salah satu maknanya kata para ulama seperti Ghazali, ya rahmatullahi alaih. La ghaniyun itu adalah orang yang terputus dari makhluk. Ya. La ghaniyun itu terputus dari siapapun. Artinya dia tidak memerlukan siapapun. Itu makna ghani. Nah, Allah itu dikatakan dia maha kaya, Bapak sekalian, karena dia tidak memerlukan makhluk. Manusia ini, sekalipun dia mengatakan dirinya orang yang paling banyak hartanya, paling kaya di dunia ini, dia masih memerlukan orang lain yang akan mengurus hartanya. Ya. Adapun Allah la ghaniyun. Allah itu tidak perlu dengan makhluk. Karena itu bila semua makhluk ini kufur, kekufurannya, kerugiannya balik ke makhluk itu sendiri. Allah sedikit pun tidak ada sangkut pautnya dengan kekufuran manusia. Itu makna fa innallaha la ghaniyun hamidun, dan Allah itu maha terpuji. Ya, jadi ketaatan kita balik kepada kita, kesalahan dan dosa kita pun kita juga yang merasakannya. Adapun ketaatan manusia dan keingkaran mereka, tak ada sedikit pun pengaruhnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saya kira dulu ayat kita malam ini. Mudah-mudahan insyaallah sekalian menambah pemahaman kita terhadap kalam Allah dan kandungan-kandungan yang mudah-mudahan insyaallah menambah keimanan kita dan menjadi nur di hati kita insyaallah. Jazakumullah khairah. Dan kita tutup kajian kita dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Haji Syarul. Sama. Waalaikumsalam. Insyaallah Jumpa minggu depan, insyaallah. Jumpa lagi Sama. minggu depan. Insyaallah. Oke, terima kasih. Haji Syarul. Assalamualaikum. Jumpa lagi insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.